Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan hari ini untuk menikmati satu hari yang baru di mana kita diminta untuk belajar dan terus berjuang untuk mengenal Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita melihat lebih dalam firman Tuhan, marilah kita meminta pertolongan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu yang memberikan kesempatan bagi kami hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, tolonglah kami supaya kami semakin hari semakin mengerti dan kami juga semakin hari semakin mengasihi-Mu dan mengasihi saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saat kita mengingat bagaimana Yesus menunjukkan banyak sekali mukjizat dan banyak juga pengakuan yang Ia katakan bahwa Ia adalah utusan Tuhan, Ia adalah Mesias, maka banyak pemimpin-pemimpin agama Yahudi, bahkan orang-orang Yahudi dari kalangan orang-orang biasa juga membenci Tuhan, membenci Yesus dan mencoba membunuh Dia. Sehingga di saat banyaknya hal-hal yang membuat Yesus pantas untuk dibunuh menurut mereka, maka justru Yesus semakin gencar, semakin semangat menyatakan kebenaran bahwa Ia dan Bapa adalah satu, dan Bapa adalah pribadi yang mengutus Dia ke dalam dunia untuk mengampuni dosa manusia. Sehingga kita akan membaca di ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40 dari pasal yang kelima Injil Yohanes. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ketika kita mengingat bagaimana pemimpin agama Yahudi, secara khusus orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka terkenal dengan orang-orang yang sangat mengerti kitab suci. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan belajar Taurat Musa dan belajar begitu banyak hukum-hukum dalam keagamaan Yahudi. Firman Tuhan yang terus mereka pelajari dalam kitab suci juga melekat dalam pikiran mereka. Dan banyak di antara mereka yang berpikir bahwa mereka bisa sampai kepada kehidupan yang kekal itu ketika mereka terus dan mampu dan sanggup melakukan semua hukum itu. Dan justru mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya pengetahuan yang mereka miliki tidak membawa mereka kepada kehidupan yang kekal itu. Inilah yang coba Yesus katakan kepada para pemimpin agama Yahudi dan bahkan orang-orang biasa yang mungkin sudah mulai percaya dengan perkataan para pemimpin agama Yahudi. Yesus berkata kepada mereka, kamu menyelidiki kitab suci, tetapi ketika kitab suci itu memberitakan tentang aku, kamu tidak percaya. Kamu berpikir kitab suci itu akan memberikan keselamatan kepadamu. Maka jelas bahwa sebenarnya Yesus ingin memberitahu kepada setiap orang bahwa tidak ada keselamatan di luar iman kepada Yesus Kristus. Selain itu, Yesus juga ingin berkata bahwa sebenarnya seluruh kitab suci itu adalah kitab yang menceritakan tentang Yesus Kristus dan karyanya. Ketika kita mengingat kitab Kejadian, maka Yesus sering hadir di sana, meski nama Yesus tidak disebut secara langsung. Contohnya ketika kita melihat Kejadian pasal yang pertama, dikatakan pada mulanya adalah Allah menciptakan segala sesuatu, dan Allah menciptakan itu dengan firman, dan kita tahu bahwa firman itu adalah Yesus itu sendiri. Ketika kita melihat Kejadian 3 ayat 15, di mana Allah menjanjikan akan ada keturunan dari perempuan yang akan meremukkan kepala ular, maka itu pun Yesus. Ketika kita mengingat Abraham, maka kita juga akan tahu bahwa sebenarnya domba yang dimaksudkan saat itu ialah Yesus. Ketika kita mengingat Daud, maka banyak sekali dari kisah Daud yang menceritakan tentang kelahiran Yesus. Ketika kita mengingat Yesaya, ketika kita mengingat Yeremia, Mika, dan begitu banyak hal dalam kitab Perjanjian Lama, sesungguhnya itu menceritakan tentang Yesus.
Maka Yesus ingin berkata kepada kita bahwa sesungguhnya Alkitab sepenuhnya menceritakan tentang Dia. Tetapi ternyata walaupun kita membaca dan belajar kitab suci, tetap saja kita tidak percaya kepada firman itu. Kita merasa perbuatan baik kita cukup untuk membawa kita kepada Tuhan. Tetapi Yesus mau berkata bahwa sesungguhnya barang siapa yang tidak percaya, sebanyak apapun pengetahuannya dan sebaik apapun ia memahami kitab suci, itu tidak akan mampu membawa dia kepada kekekalan. Maka pemimpin agama Yahudi dan orang-orang Yahudi saat itu begitu marah dan semakin bersemangat untuk membunuh Yesus. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka memang menyelidiki kitab suci, tapi mereka merasa tersinggung karena merekalah yang dimaksudkan oleh Yesus. Yaitu Yesus mengatakan kepada mereka bahwa kalian tidak akan pernah bisa selamat jikalau kalian tidak percaya kepada Aku, karena Aku ini diutus oleh Bapa. Maka pesan bagi kita saat ini ialah, selidikilah kitab suci dan percayalah kepadanya. Percaya kepada Yesus karena dalam kitab suci itu sepenuhnya berbicara mengenai Yesus. Pengetahuan kita dan pemahaman kita terhadap banyaknya firman Tuhan itu tidak membuat kita menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Tetapi justru karena kita percaya kepadanya, maka kita beroleh penebusan itu. Maka percayalah kepada firman Tuhan yang menceritakan semua tentang Yesus. Kiranya kita semakin hari semakin giat belajar firman Tuhan, sehingga iman kita dikuatkan oleh pengetahuan yang benar itu. Terpujilah Dia yang selalu menolong kita. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami diberikan pemahaman yang benar akan firman-Mu. Berilah kami hati yang sungguh-sungguh percaya kepadamu dan pengetahuan yang benar, karena kami sadar bahwa Alkitab sepenuhnya berbicara tentang Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.